Bapak Ibu Masyarakat Muslimin dan Muslimat, alhamdulillah, mudah-mudahan saya dilakukan dengan ibadah kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena bulan Zulqa'dah, jamaah haji Indonesia pada angkat kampung gelombang haji gelombang kedua, insya Allah dinasasi Mei gelombang kedua Mahkamah Agung pada Manado. Mudah-mudahan Allah masih anugerah kalau saya biasa beribadah di Baitullah, biasa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas itu, sing sahajami anu berziarah ke Rasulullah maka bakal emin syafaat di kanjeng Rasul. Dan beliau memiliki syafaat jelas ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menawi yuk maksakeun, jadi begitu maksakeun sesat. Kalau bicara kebutuhan, tinggal kanjungan, dugikeun ka kebutuhan pasti selalu ada. Pasti ada, dugi kanjungan ada kebutuhan. Nah, pertanyaannya, ziarah Rasulullah, beribadah di Baitullah, apakah menjadi kebutuhan atau tidak? Upami menjadi kebutuhan, maka bakal berikhtiar upami jadi kebutuhan. Nah, di atasnya keutamaannya sing saja anu berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kadang bakal ingin syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ayat tertulis dari saya di pintu baru sahabat, tertulis hadisnya di pintu Allah. Mau ayat nama? Ayat terakhir abis keluar Allah. Kami di rumah. Maka itu kan keluar Allah ayat pantoknya. Pantoknya di keras karena kamarkan gitu kan kelewatan maka ayat nama itu. Keluar Allah langsung pantok keluar. Di balik itu pamit dipari maka payu gas belok ini ya nama di balik itu pamit kan itu bener juga payu pakai itu anu biasa anu baru salah sana sekali kalau berlalu kalau ada itu kakinya makanan tapi di balik kan sholat ini di terus apa. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Bismillah, mudah-mudahan saya boleh dengan adalah Allah biasa beribadah di Baitullah, biasa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada niat maksa sam, insyaallah rencana nanti dinasasi September. Insyaallah. Ada saudara asasi ayun. Namun kan bolanya sahut diri sebab dalam pesanan bisa belajar pesan dalam kursi yang tidak mampu dengan hati tujuh sisi tidak mampu dengan hati tujuh sisi tidak dalam kursi tersebut. Ini juga bisa insyaallah yuk sisa, tapi dalam tugas insyaallah menjadi tugas. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Bulan terakhir obrolan
Ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwa mengenai makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang hukum minyak sapi, minyak sapi, keju, teras parwa dan kulit binatang beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan atau dipakai tempat duduk. Jawab Rasulullah SAW, barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya yaitu Al-Quran adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya yaitu Al-Quran adalah haram, dan sesuatu tidak diterangkan maka barang itu termasuk menjadi barang yang dimaafkan oleh Allah sebagai kemudahan bagi kamu. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimahumullah, jadi barang yang diharamkan maka hukumnya haram. Barang yang diharamkan maka hukumnya haram. Sedangkan upami teu aya penjelasan, maka eta menjadi sesuatu yang dibolehkan. Kurang coba cek hiji-hiji. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimahumullah, kita coba cek binatang. Binatang teh aya binatang anu dicai, aya binatang anu didarat. Binatang anu dicai, eta hukumna halal. Sanaos eta binatang mati, kumati ayat penyebabna adalah mati sendiri. Surat Al-Maidah ayat 86. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lihayyariyah. Dihalalkan dikenakan binatang buruan laut dan makanlah yang berasal dari laut sebagaimana makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan. Dina hadis Rasulullah, laut teh suci caina halal bangkaina oke. Dan di laut mah binatang laut mah halal. Tapi anu hidup di laut, anu hidup di cai, benten deui upami anu di cai hidup, di darat oke hidup, eta mah haram. Ayat dengan ibu bapaknya anu hidup di dua alam, di cai hidup, di darat oke hidup, bentar-bentar. Di cai hidup, di darat hidup, buaya. Iya, bapak buaya, haram buaya. Bangkong. Terus nanti kita eta mah di cai kawah, nu cai lautna punten anjing laut. Mungkin di darat dengan sok aya dengan dina sirkus ibunya. Jadi upami anu papunten anu hidupna di cai ini sapertos laut gitu kan, eta kan hidupna di cai, upami di darat pasti mati maka eta mah halal. Bangkaina oge halal. Jadi ikan mah sanaos mati oge halal. Eta binatang anu di laut. Binatang laut.
Binatang laut mah binatang laut, binatang air laut, air tawar, kami nun etalase hidup dirinya maka halal. Kami hidup di dua alam, aku terhidup di dua alam. Itu mah halal. Las binatang darat. Secara umum binatang darat mah binatang ternak. Uhillat lakum bahimatul an'am. Diharapkeun pikeun aranjeun binatang ternak. Binatang ternak teh moal wae. Ustaz belum? Ibu ayah sapi, ayah onta itu kan diternak. Ayah domba, ayam itu diternak. Terus kelinci diternak tuh, Pak. Diternak kelinci oleh makan kucing. Kucing diternak tuh. Boleh diternak tapi bukan di mana kucing mah binatang mana teh? Binatang peliharaan. Sanes binatang komoditi makanan. Beda sama kelinci mah komoditi makanan, japati, manuk gitu ya, itu diternak. Maka dihalalkan binatang ternak. Terus upami sanes eta berarti haram. Ayo kuda, ibu kuda mau diternak, kuda diternak. Diharamkan oke itu kami saja berita maka diharamkan. Sebab diharamkan hiji diharamkan sebab ayat dalilna. Mana yang diharamkan ayat dalilna teh? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaibar telah melarang memakan daging himar. Toge telah melarang binatang yang mempunyai taring, haram dimakan. Terus Nabi SAW melarang memakan setiap burung yang mempunyai kuku tajam. Maksudnya anu mencari buruan itu ieu cengkraman kuku seperti elang. Maka ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, diharamkan teh nyaeta binatang buas. Kami mengenali lebih. Jadi yang tertarik binatang buas haram. Terus masuk mau buaya tertarik, orang tertarik bisa orang misalnya orang yang hubungan sensitifnya tapi sesuatu yang harus dibunuh orang bertarik nantinya racun itu binatang buas haram. Terus haram karena kita harus membunuh. Berdasar binatang kita harus membunuh. Nah contohnya orang. Ayah Rasulullah pamit anda dua binatang hidup orang sareng kalah jengking wajib dibunuh. Nah kalau jengking wajib haram berarti. Terus tikus. Dah, secara emosi anjing galak. Eta wajib dibunuh. Maka haram hukum. Betul. Tapi harus tinggal itu bisa berita di daerah mana? Mau memperjualbelikan binatang-binatang seperti itu dengan nama kamar yang kopi kan awal-awal nama gitu kan. Lawar. Dari makanan gitu ya. Lawar itu. Lawar tadi itu dengan
Ayah nonton tikus hutan dengan ini daerah mana? Cina. Jualan beli ayam Indonesia namanya ayam jual. Kita diharapkan, hiji Nabi diharapkan karena memang ada dalilna di antawisna nyata binatang buas anu tertarik. Telah diharapkan karena kita disuruh membunuhnya seperti selai, gagak, tikus, anjing galak, terus bungelang, terus kalajengking. Oke. Boleh dibunuh. Cacak, boleh dibunuh kan? Tapi udah sekali nolong. Anu kapilunan haram karena kita dilarang membunuh. Haram karena dilarang membunuh. Nah, contohnya lebah. Ibu lebah kita dilarang membunuh. Lebahnya haram. Ai madu nama halal. Ya, madu nama halal. Lebahnya haram. Telah dilarang kita membunuhnya bukan semut, sirep, ibu dilarang kita membunuh sirep dilarang. Kumaha, ada sirepnya jengkel, saya nama usir dilarang. Disatukeun sampai kumaha pamun ieu mah dina teh nyocok teu kahaja eta ada teu kahaja gitu nya. Nah, di ai semprotan Bible kan biasa mabunuh itu dia ya semprotan kaum sila. Urang ka badu diusir. Aya semprotan aya mah tidak membunuh tapi mengusir. Gitu, mengusir. Terus diharamkan oge anu nyanda magara. Seperti racun, arak itu diharamkan. Menyanda magara. Rasulullah SAW kullu musykirin haramun, setiap yang memabukkan maka hukumnya haram. Terus diharapkan oge karena binatang itu menjijikan. Karena menjijikan, kutu, bilatung itu menjijikan, diharapkan. Buat sagu. Binatang yang kotor. Lalu kakak itu binatang-binatang yang menjijikan. Nah, jangan ibu anu sama-sama yang dilawat Allah yang dibawa anu halal jelas halal. Anu haram jelas haramnya. Umpamanya itu ada dalil bagi maka dibolehkan. Kami ayat dalil. Kumaha upami anu haram eta teh dalam kondisi tidak ada apapun makanan. Kan dina Al-Quran di sana itu Bapak surat Al-Maidah ayat 3. Kutimat alaikum al-maidatu wadamu wa lahmul khinzir, diharapkan untukmu bangkai, terus darah, terus babi, maka itu haram. Nah, jangan bangkai, terus darah tertentu harus ini itu haram. Daging babi haram. Kumaha kondisi misalnya uji kondisinya tidak ada makanan yang lain. Nomor dua, saya dengan binatang buas atau orang yang kami ini anu harus dibunuh. Tapi kamu obat jangan itu. Nah itu Bapak hadirin masyarakat muslimin rahimahullah.
Ada kaidah fikih, sesuatu dibolehkan dalam kondisi darurat. Jadi sesuatu dibolehkan dalam kondisi darurat. Jadi secara umum hukuman tidak berubah. Haram ya haram, haram ya haram. Tapi dibolehkan dengan doa semoga Allah mengampuni sebab dalam kondisi darurat. Kaidah fikih membolehkan. Contoh kaidah fikih Ibu Punten. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kantos ayat salah seorang sahabat, istri di Madinah, ibu bapak, istri nanti menuju kandungan, menuju hamil. Nah, kondisinya menuju nidar. Terus, si istri nanti mewatos ke suaminya. Bapak, bukannya bahasa bapak, dia asa seling-seling itu. Masakan naon dia seling. Terus jika dua dia juga hoyo masakan itu. Ternyata ibu bapak ditelusuri suami nanti ayah hiji nanti keluarga nuju masak. Pengalaman ada masuk gitu kan, ada masuk. Tapi masakan ayah uang, anu berdua. Bapak-bapaknya yang suami nanti itu bawa terus ke keluarga nanti. Ibu cik dia masak naon, nyuhun geula, gitu. Soalnya aja nih mau dipasangkan di PC. Sok sabar hal di PC itu tujuh nida. Tapi soalnya aja nih anu menuju masak saya mau diical di masak naos pada di PC sabar hal itu. Nah, magina sabar. Iya kamu abdi mah boleh dimakan, tapi kamu bapak haram gitu. Nah, abdi penjelasan bahasa bebas itu penjelasan. Abdi masak ieu adalah daging anu tos jadi barang. Dilaporkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, ieu jalma boleh. Dan kondisinya tidak ada makanan yang lain. Tapi ketika ada makanan yang lain menjadi haram melalui misalnya kamu obat, kamu selama kamu obat itu beres, itu yang diteraskan. Misalnya tidak jadi harus dirasa itu yang terjadi. Selama kamu obat. Saya obat koyo dulu. Obat dengan obat. Itu hiji. Anu kedua, ibu bapak kita tidak tahu pangapunten. Misal daging ayam nu diical basah. Kita tidak tahu apakah ayam itu disembelihnya pakai bismillah atau tidak. Kita tidak tahu. Nah, dalam kondisi ketidaktahuan seperti itu dibolehkan. Dalam kondisi ketidaktahuan. Tapi bagaimana pula? Atau misalnya miring sok ayat, ayam itu dididikan pas kecil dibuka, tapi dipaksa dengan makanan yang itu menjadi besar. Ketika dikirim, apakah ayam itu masih hidup atau sudah mati? Giringan supaya jadinya giringan di ayat bicara ayat kira mati kemarin artinya kan sebelum disebutkan ayat itu mati. Nah, ketika kondisinya kita tidak tahu ataupun kondisi kita tidak tahu, maka dibolehkan. Tapi misalnya ibu bapak ibu wakos untuk misalnya kawan daerah yang secara umum di
misal apalagi kan kulturnya bukan kultur orang Islam. Nah, eta teh aya hayang didinya disebut nama bismillah atau itu dari bagi makan mayoritasnya saya orang Islam. Akan tapi misalnya ibu bapak keluar negeri yang secara umum itu bukan mayoritas orang Islam, enggak, kami ningali hayang nama kalah. Tapi kan ketika yang membuat halal atau tidaknya termasuk dalam proses penyembelihan. Melalui ketika kurban, ketika Idul Adha, yang menyembelih itu akan menentukan hewan kurban itu halal atau tidaknya. Nah, ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimahumullah, kembali dalam kaidah fikih ketika kondisi darurat kita tidak tahu. Misalnya apakah wajan antara di kafe tapi naon eta teh kilas babi atau pisane sebagai warung kita tidak tahu. Nah, ketika kondisi ketidaktahuan itu, maka kondisinya dibolehkan karena ketidaktahuan dan kondisi tidak ada makanan lain. Tidak ada makanan yang lain. Terus mundur kami orang-orang ada dari ditelusuri mana? Pak aku dengan ayam di Cikuru ayam misalnya ayam potong dan sebagainya itu ayam potong dan dipotong di mana? Tempat pemotongan dan sebagainya. Tapi husnul mudah-mudahan insyaallah. Kecuali kami ibu bapak yang yakin yang saya ayamnya pencipnya tidak. Akan tapi di Cikuru besok ayam kampung dengan besok dipencip didinya biasa selalu kita yakin. Tapi kami ayam bisa. Tapi sekali lagi ketika proses ketidaktahuan itu maka dalam kondisi darurat seperti itu dibolehkan. Tapi pemerintah sekarang ya. Nah, ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimahumullah, jaga yang menjadi sebab makanan itu haram. Satu karena ada dalilnya. Saudara tadi ultimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Termasuk tadi hadis Rasulullah mengharamkan binatang buas. Ada kedua, haram itu karena kita diharuskan untuk membunuhnya. Seperti seorang anjing galak dan sebagainya diharuskan untuk membunuh. Anu itu diharapkan karena kita dilarang untuk membunuh. Seperti sileung, lebah itu diharapkan untuk membunuh. Terus anu lawanna diharapkan karena kotor atau keji gitu kotor misalnya bila cacat mungkin kotor terus lalu gitu kan walaupun lalu masih dibolehkan wabah dicelupkan buat anak salah sebuah di hadisnya lalu janjang sabelah ngandung racun nu sabelah ngandung petawarna nawawi pemisahan ayam minuman anu lalu ayam hijau ininya ancol ke sekalian tapi udah jadi cici artinya saya kami ini mau dipicu lah ulah iya sebab larang kan ayam di tempat-tempat kotor terus diharapkan karena kita Rasulullah SAW karena itu memberikan mandarat sama dosa-nya racun terus nanti arak seperti itu memberikan mandarat. Nah, ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimahumullah, telah sampai diharamkan ketika binatang itu disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Minimal bismillah. Minimal. Mulai para ulama ketika menyebut bismillah Allahu Akbar itu kan menyembelih.
Ayat begitu. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, maha pengasih, maha kaya, ya, tapi dipuji sudah gitu. Tapi coba bismillah. Terus diharamkan oke ketika tidak dengan tujuan untuk beribadah. Sapatos diharamkan kanggo persembahan berhala. Diharapkan sapatos kanggo persembahan untuk berhala. Itu ini betul kalau saya sakit dengannya sok ayat kayaknya bisa sakit begininya. Wah, betul ini. Apa saya bermakna untuk tapi ada di sebenarnya ayat sakit dan sebagainya. Nah, itu Bapak pilih masyarakat muslimin rahimahumullah itu binatang-binatang atau makanan secara umum yang diharamkan. Nah, selain itu binatang ternak dan sebagainya berarti halal. Kalau ada maka silahkan boleh dimakan. Sekarang melalui ibu bapak lagi. Oh iya. Gak tujuh bersih tema masalah. Udah atau sisanya? Ya betul. Udah tutup sasaran. Doa mudah-mudahan doa insyaallah menjadi barokah sadayana. Saya tadi berdoa amal menuju kita dalam sakit mudah-mudahan doa kesehatan. Saudara Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka anta la ilaha illallah ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi annaka al-hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi la jalala wal ya qadir. La ilaha illallah alim wa qadir la ilaha illallah alim hakim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi nas'aluka bi rahmatika wa ajali maghfiratika wa ghinaaka min kulli birrin wa salamatan min kulli ismin la ilaha illa anta wa la hajatan illa Ibu bapak maka disediakan kita masing-masing. Allahumma Allahumma ya Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa nasir. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al aziz ya